Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dimanapun kita berada. Amin. Pada kesempatan ini, saya Dias akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang berjudul Menumbuhkan Motivasi dan Orientasi Kewirausahaan. Dan materi ini dibuat dan disusun oleh kelompok 3 dari 5B PGSD yang beranggotakan yang pertama yaitu Anida Fitri Ananda, kedua Ayu Syahyatun, ketiga Ayu Nabila Fitriani, keempat Mayang Sri Lestari, kelima Sri Dini Julianti, dan terakhir yaitu saya sendiri. Sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa itu yang disebut kewirausahaan. Berdasarkan asal-usul katanya atau dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung gitu. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Begitu. Adapun dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garis miring Cap garis miring M garis miring 11 garis miring 1995 dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha. Sedangkan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarahkan pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari kewirausahaan, yuk kita beralih dulu ke pengertian motivasi. Nah, motivasi ini adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak seringkali disebut tidak memiliki motivasi. Nah, alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri loh. Sebenarnya pada dasarnya emang semua motivasi itu datang dari dalam diri. Faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita sendiri. Sementara motivasi yang dari dalam itu adalah motivasi yang muncul dari inisiatif kita sendiri. Nah, ada juga nih pendapat ahli, yaitu menurut Walgito tahun 2002, bahwa dia mengungkapkan motif berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti bergerak, atau to move, yang berarti kekuatan dalam diri, organisme yang mendorong untuk berbuat. Motif sebagai pendorong tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait dengan faktor lain yang disebut dengan motivasi. Motif juga dapat diartikan sebagai tujuan jiwa yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi di sekitarnya. Nah, terlepas dari beberapa definisi tentang motif yang tadi saya sampaikan, tentu kita dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu dorongan dalam diri individu yang mengarahkan pada suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu pula. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dan watak kewirausahaan. Menurut Sumadi, watak adalah keseluruhan atau totalitas kemungkinan-kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional. Watak ialah kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan seseorang. Seseorang yang ingin memulai bisnis tentu harus memiliki jiwa kewirausahaan. Tanpa jiwa kewirausahaan, bisa jadi bisnis yang sedang dirintis berhenti di tengah jalan. Hal ini Munawir berpendapat bahwa ada beberapa ciri dan watak kewirausahaan. Di antaranya yang pertama, mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Pembisnis yang sukses adalah seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi. Tapi, bukan berarti harus berani saja tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni. Jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi dan keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih besar. Yang kedua, yaitu mempunyai semangat tinggi dan kemauan yang keras. Tidak hanya daya kreativitas saja,
Seorang wirausahawan yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat tinggi dan kemauan yang keras. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan akan membawa pada keberhasilan. Adanya kemauan yang keras akan membuat seseorang bertekad kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu mempunyai daya analisis yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir segala kerugian. Yang keempat yaitu berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Pembisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun bawahannya. Selain itu, seorang pemimpin juga tidak seharusnya memiliki perilaku yang konsumtif karena pengeluaran pada dasarnya harus lebih kecil daripada pemasukan. Dengan jiwa seperti ini, bisnis yang akan sedang dibangun akan semakin berkembang dengan terus memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk bisnis yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima, yaitu membuat keputusan dan melaksanakannya. Pembisnis yang hebat adalah orang yang mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan segala sesuatunya. Hal ini bertujuan supaya ketika melaksanakan keputusan dengan cepat, maka akan meminimalisir hilangnya sebuah peluang. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa bisnis tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni bisnis justru membutuhkan waktu yang lebih untuk belajar, memahami dan menjalankan bisnis dengan baik. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, pembisnis juga harus bisa menerapkan jiwa kewirausahanya terhadap pelanggan dan calon pelanggannya. Untuk itu, menjadi seorang wirausaha yang dapat dikatakan handal dan profesional jika ia melakukan hal-hal yang seperti meyakini produknya, mampu menerima kritik serta saran dari orang-orang sekitar, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap jujur dan berani dalam mengambil keputusan, serta bertanggung jawab atas jasa dalam bisnisnya sehingga tidak merugikan pelanggan maupun dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah tahap dalam berwirausaha. Menurut Suryana, terdapat 4 tahap dalam berwirausaha, yaitu tahap pertama, tahap memulai. Pada tahap awal ini, seseorang yang berniat menjalankan suatu usaha mulai melakukan segala persiapan yang dibutuhkan, di mana diawali dengan melihat peluang usaha baru yang memungkinkan, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Pada tahap ini juga, para pemilik usaha mulai memikirkan bidang apa yang ingin mereka geluti, di bidang pertanian kah, manufaktur, industri, jasa, atau produksi. Di tahap berikutnya adalah tahap melaksanakan usaha. Setelah melakukan tahap memulai, seseorang yang ingin berwirausaha mulai mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, dan lain-lainnya. Di tahap berikutnya adalah tahap mempertahankan usaha. Di tahap ketiga ini adalah para pemilik usaha mulai melakukan analisis perkembangan yang telah dicapai untuk menindaklanjuti hal apa yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Jadi seperti penilaian di tengah-tengah jalannya usaha mereka. Di tahap terakhir adalah tahap pengembangan usaha. Di tahap ini mereka mulai melihat hasil akhir yang diperoleh oleh usahanya. Jika hasilnya memuaskan atau menghasilkan hasil yang positif, mereka mulai mengambil langkah untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. Seperti itu. Berikutnya, dalam proses kewirausahaan diartikan sebagai kegiatan atau tahapan dalam muatan usaha. Lalu secara umum proses kewirausahaan meliputi tahapan sebagai berikut. 1. Adanya ide untuk melakukan usaha. 2. Adanya kendala. 3. Membuat rencana bisnis. 4. Yaitu adanya bantuan dari lingkungan. Baik, poin selanjutnya yaitu mempersiapkan strategi memasuki pasar. Nah, dalam hal ini, wirausaha atau usahawan harus mampu memiliki strategi tertentu agar dapat masuk ke dalam lingkupan ekonomi di pasaran. Kemudian, menentukan bentuk organisasi usaha. Nah, dalam hal ini, bentuk organisasi usaha itu harus meliputi tujuan, maksud, dan lain sebagainya agar usaha yang diharapkan dapat terus berkembang dan berjalan secara kontinu. Lalu
Yang selanjutnya melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Dan yang terakhir adalah memelihara semangat kewirausahaan. Karena dengan semangat berwirausaha, maka dalam membuat suatu usaha pun akan dapat berkembang secara pesat. Terima kasih. Faktor motivasi berwirausaha. Kuratko, Hornsby, dan Nafziger 1997 dan Robbie Hood, McGraw, dan Roger 2001 mengungkapkan bahwa ada 4 motivasi berwirausaha. Pertama, imbalan ekstrinsik. 2, kemandirian. 3, imbalan intrinsik. Dan 4, keamanan keluarga. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari dari pematerian kita pada kesempatan kali ini. Kami sekelompok minta maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun lisan. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.